Shalom. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, udah setahun kita nggak ketemu Bapak Ibu. Senang bisa ketemu lagi Bapak Ibu buat tahun hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah judul khotbah. Boleh dilihat slide-nya di depan. Judulnya itu adalah Calling Now, Purpose Later. Calling Now, Purpose Later. Ada yang bisa nebak? Tokoh-tokohnya siapa aja ini? Ada 4 orang? Ya pokoknya itu ya, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 4 tokoh dan kita sama-sama akan menggali dari 4 tokoh ini. Nah hari ini kita akan bahas 2 buah istilah, saya tulis dulu istilahnya sebagai pengingat buat kita sepanjang khotbah ini. Yang pertama itu adalah purpose. Oke, yang kedua itu adalah calling. Jadi 2 istilah ini yang akan kita bahas dalam khotbah kita hari ini. Ada purpose, ada calling. Nah Bapak Ibu saya tahu kita udah sangat sering banget mendengarkan khotbah tentang purpose, tentang calling, tentang vision, tentang meaning. Yaitu banyak-banyak istilah yang pernah sering kita dengar. Nah oleh karenanya pada hari ini saya akan melihat atau meng-sharingkan kepada Bapak Ibu dari point of view yang lain. Tetap bicara purpose, tetap bicara tentang calling. Nah memang Bapak Ibu kalau kita bertanya apa sih tujuan hidup kita? Nah itu adalah pertanyaan $1 juta buat kita sebagai manusia. Saya yakin Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu setidaknya minimal 1 kali dalam kehidupan Bapak Ibu pernah bertanya atau pernah berpikir, Tuhan itu buat apa sih menciptakan saya? Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih my purpose Bapak Ibu ya? Nah itu pertanyaan yang sulit, tidak semudah pertanyaannya. Nah itu juga sebetulnya yang membuat saya penasaran. Kenapa ya kok mencari purpose itu kayaknya susah banget gitu. Susah banget padahal itu hal yang sangat penting. Kenapa Tuhan tidak membuatnya itu mudah? Setiap kita lahir langsung kita udah tahu purpose kita. Kan asik banget kalau begitu ya. Caranya mungkin begini, begitu lahir langsung di jidat kita tertulis dokter. Akan jelas. Setiap lahir tertulis insinyur. Udah kan kita gak usah cari-cari purpose lagi. Udah langsung terbentang, udah langsung jelas. Tapi ini sebuah misteri memang yang kita harus cari tahu bagaimana jawabannya. Bapak Ibu rasa penasaran itu membuat saya coba menggali dari firman Tuhan. Saya mau coba mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Memang banyak buku di luaran, di marketplace yang juga membahas tentang purpose, calling banyak. Ya saya tidak bilang itu salah, tapi saya pengen mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu saya coba menggali, mencari pola-pola 4 tokoh Alkitab. Bagaimana cara mereka mendapatkan purpose, bagaimana cara mereka mendapatkan calling. Dan keempat tokoh itu kalau Bapak Ibu lihat di slide-nya tadi adalah Yusuf, Daud, Petrus, dan Paulus. Ya setidaknya ada 4. Saya coba gali, saya coba pelajari, saya coba lihat pola-polanya. Dan siang hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ini salah satu khotbah yang buat saya pribadi persiapannya paling lama yang pernah saya siapkan Bapak Ibu. Karena rasa penasaran itu. Karena kalau sampai bertemu polanya ini pasti akan sangat bermanfaat. Ya baik anak muda maupun orang-orang yang sudah dewasa. Multimedia boleh dikasih waktunya di belakang. Supaya saya tahu sisa waktunya berapa, bahaya kalau nggak ada sisa waktunya. Nah kita akan bicara 4 tokoh ini Bapak Ibu ya. Nah kita mulai dulu dengan istilah purpose dan calling. Kita mulai dulu dengan definisi. Saya yakin Bapak Ibu sering banget atau mungkin Bapak Ibu punya definisi sendiri. Apa itu purpose, apa itu calling. Nggak apa-apa, bisa beda, tidak apa-apa. Bapak Ibu nanti sesuaikan aja ya apa yang saya definisikan dengan pengertian atau istilah yang Bapak Ibu punya. Karena seringkali istilahnya itu suka kabur, suka beda-beda. Gak apa-apa, tapi izinkan saya menggunakan istilah yang akan saya gunakan dalam khotbah ini. Mari kita mulai dulu dengan definisi apa itu purpose, apa itu calling. Kita mulai dulu Bapak Ibu apa itu purpose, apa itu calling dengan definisi yang saya coba berikan. Pertama, purpose itu apa? Purpose itu adalah arah hidup dari Tuhan. Itu adalah purpose. Sementara calling definisi saya adalah tugas hidup dari Tuhan. Jadi yang namanya purpose itu adalah arah. Ya, direction, arah. Ini adalah arah. Sementara calling itu adalah tugas. Nah, ada istilah yang lain, ini pekerjaan, bisa. Profesi, bisa. Tapi saya menggunakan istilah tugas. Jadi purpose itu adalah arah, calling itu adalah tugas. Nah, kalau kita bicara tentang purpose, pertanyaannya seperti ini. Untuk apa Allah memberi saya hidup ini? Nah, ini pertanyaannya kalau kita bicara tentang purpose, untuk apa Allah memberikan saya hidup ini? Tujuan saya diciptakan itu apa? Itu pengertian purpose. Sementara calling pengertiannya ini.
Apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kerjakan? Apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kerjakan? Istilah saya ini namanya tugas hidup. Itu namanya arah hidup. Ya, ada tugas hidup, ada arah hidup. Nah, saya coba gambarkan lewat sebuah gambar biar lebih jelas. Ibu, jadi kalau umpamanya seseorang dilahirkan, anggap aja ini seseorang, ya, ini seseorang, sebut saja namanya si A. Ini seseorang dilahirkan. Begitu dilahirkan, pasti Tuhan udah punya purpose, arah buat orang ini. Misalnya arahnya ada di sini, pakai tanda bintang misalkan ya. Ini adalah arah dari si A ini. Ini adalah purpose-nya. Ini adalah pada saat dia lahir. Nah, ketika si A itu hidup dalam dunia, dia kan pasti mengalami berbagai kejadian. Yang awal-awal pasti sekolah dulu. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dia kerja. Maka dalam rangka dia menuju arah ini, arah yang ditujukan Tuhan kepada hidup dia, mungkin jalannya bisa begini Bapak Ibu. Mungkin jalannya bisa begini. Nah, di setiap ini yang saya sebut namanya calling. Saya ambil aja dari kuliah, misalkan kuliah jurusannya ini. Habis lulus kuliah langsung dia kerja di sini. Nanti 2 tahun lagi dia pindah, kerja lagi di perusahaan yang lain. Dia pindah lagi, dia pindah lagi. Ujung-ujungnya tapi dia mengikuti arah tertentu yang disebut namanya purpose. Nah ini kalau saya berikan gambaran begini, oke? Ada calling bisa banyak, sementara arah purpose itu cuma satu. Nah yang saya maksudkan dengan purpose di sini adalah purpose yang unik setiap kita. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya purpose yang unik. Memang kita sebagai manusia, kita juga punya, yang saya gambarkan dari sebuah kotak ya. Memang kita sebagai manusia, kita juga punya sebuah tujuan, purpose yang umum. Kalau ini tujuan purpose yang umum, misalnya apapun profesi kita, pasti kita pengen memuliakan Tuhan. Ya kan? Harus mengabarkan kabar baik. Itu maksud saya, itu purpose umum. General, generik buat semua orang percaya harus memuliakan Tuhan. Tapi kalau ini spesifik, ada trainer, ada guru, ada dosen, macam-macam. Ya ini arahnya. Nah tapi along the way mencapai itu, kita punya yang namanya calling atau tugas-tugas tertentu. Ini definisi yang saya akan gunakan. Silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan istilah definisi yang saat ini Bapak Ibu pakai. Menurut saya cuman istilahnya aja yang berbeda, tapi definisinya harusnya kurang lebih sama. Oke, kita lihat lagi slide-nya. Ini ada beberapa ciri tentang purpose dan tentang calling. Purpose itu cuma satu arah dan tidak bisa berubah. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan pasti punya arah tertentu, pasti punya tujuan. Punya tujuan kenapa dia diciptakan. Tapi yang namanya calling, tugas, pekerjaan, nah ini bisa beda-beda sesuai dengan kurun waktu yang dia sedang alami. Awal kerja di mana, 2 tahun dari kerja di mana, 3 tahun dari kerja. Jadi yang namanya calling itu bisa beda-beda. Yang namanya purpose tidak bisa beda-beda. Oke, ini dulu ya definisi yang akan kita gunakan. Nah, sebelum saya masuk ke 4 tokoh tadi, izinkan saya menggunakan dulu contoh yang umum dulu. Sebelum kita masuk ke 4 tokoh. Ini contoh yang umum sehari-hari dunia kita sekarang. Supaya Bapak Ibu ngeh dulu dalam contoh kita seperti apa. Misalnya ini ada seseorang namanya si A. Purpose hidupnya adalah mencerahkan dan membangun kemampuan orang lain melalui pengajaran yang berbobot namun juga praktis. Misalnya begitu. Ini adalah purpose dari seseorang yang namanya A. Nah Bapak Ibu memang kalau kita bicara tentang purpose, ya ini itu biasanya kalimatnya itu masih kalimat yang global. Masih kalimat yang umum, yang generik. Tapi memang tidak seumum ini. Kalau ini bahkan memuliakan Tuhan udah pasti. Tapi kan ini umum banget ya. Kalau yang ini agak umum tapi juga enggak detail. Memang beberapa dari kita seringkali membuat yang namanya purpose itu agak detail. Enggak apa-apa. Tidak bisa dihindari kadang-kadang dan tidak ada larangan. Kalau Bapak Ibu mau agak detail ya tidak apa-apa. Misalnya kalau detail kayak gimana? Misalnya ya si A ini. Misalnya kalau detail nih. Mencerahkan dan membangun kemampuan orang lain sebagai seorang trainer yang berbobot namun praktis misalnya. Itu berarti purpose-nya udah agak lebih detail. Tapi biasanya masih global seperti ini. Meskipun tidak seglobal memuliakan Tuhan. Oke, ini adalah purpose-nya. Sementara calling buat si A, ya inilah perjalanan karir dari si A. Inilah tugas-tugas yang pernah dilakukan oleh si A. Begitu dia lulus kuliah, dia pernah jadi staf IT misalnya. Usianya waktu itu 23 tahun. Lalu jadi konsultan IT. Lalu dia jadi konsultan manajemen, pernah tuh. Lalu dia jadi freelancer. Lalu dia jadi karyawan.
dan sekarang dia misalnya punya perusahaan. Nah ini calling, beda-beda, tugasnya bisa banyak. Tapi selalu menuju arah yang sama, yaitu mencerahkan dan membangun kemampuan orang lain melalui pengejaran yang berbobot, namun juga praktis. Oke, Bapak Ibu, saya harap dengan contoh umum ini, Bapak Ibu sudah mulai bisa membedakan antara purpose dengan yang namanya calling. Ini pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, entah Bapak Ibu waktu Bapak Ibu mencoba menggali tentang purpose, Bapak Ibu muncul pertanyaan enggak? Kalau saya waktu menggali tentang purpose, saya muncul 2 pertanyaan. Pertanyaannya ini, ya, yang pertama, kapan sih purpose hidup kita ini mulai kita sadari? Atau mulai Tuhan tunjukkan? Kapan? Apakah waktu SMP? Apakah waktu SMA, atau waktu kuliah, atau udah umur 40-an, atau umur 50-an, kapan? Kapan kita mulai menyadari purpose kita? Karena ini jawaban yang harus kita cari tahu jawabannya. Ya kan? Supaya kita tahu tujuan Tuhan buat kita itu apa. Tapi kapan? Kapan kita bisa mulai tahu? Kapan Tuhan mulai singkapkan? Satu. Yang kedua yang paling penting adalah, kalaupun kita merasa kita tahu purpose kita tertentu, bagaimana kita menguji bahwa purpose itu adalah tujuan dari Tuhan? Karena Bapak Ibu seringkali, saya nggak bahas di istilah ini, ada istilah yang lain namanya itu ambisi. Siapa tahu Bapak Ibu waktu mendapatkan purpose, sebetulnya bukan purpose, itu adalah sebuah ambisi. Yang memang apa-apa teh keuntungannya buat diri kita sendiri. Nggak ngomongin Tuhan, nggak ngomongin sesama. Tapi buat diri kita sendiri, jangan-jangan begitu. Nah jadi pertanyaan nomor 2 juga sangat penting. Bagaimana kita menguji sebuah purpose dari Tuhan? Bapak Ibu 2 pertanyaan ini akan kita jawab. Melalui pola dan data dari 4 tokoh Alkitab. Bukan kata-kata saya, tapi saya mencari pola, data. Supaya apa yang mau kita cari tahu, ini semua bersumber dari Alkitab. Oke, 2 pertanyaan ini saya tunda dulu sebentar. Ya, saya tunda dulu sebentar. Saya akan masuk dulu sekarang, sebelum nanti kita jawab 2 pertanyaan ini, ke yang namanya calling dulu, tugas hidup. Nanti kita bahas tentang 2 pertanyaan ini. Bapak Ibu coba kita renungkan dulu tentang calling ya. Calling itu adalah tugas hidup. Ya boleh dibilang pekerjaan, karir, profesi, anything. Tapi ini adalah yang namanya calling. Bapak Ibu sekarang saya akan tunjukkan dari keempat tokoh di Alkitab tadi, kapan mereka atau sejarah calling mereka seperti apa. Oke, kita lihat ya. Tokoh yang pertama namanya Yusuf. Purpose-nya adalah alat untuk memelihara hidup bagi umat perjanjian dan orang banyak. Karena kalau Bapak Ibu ingat, Yusuf itu menjadi penolong buat dunia yang sedang kelaparan. Karena ada 7 tahun kelaparan kan. Bukan cuma buat Mesir, tapi buat seluruh dunia. Itu adalah purpose-nya. Nah memang purpose ini dugaan saya, Bapak Ibu. Ini tentu tidak real begini apa enggak. Kalau Bapak Ibu penasaran nanti tanya sama Yusuf. Ya tapi ini dugaan saya kayaknya purpose-nya seperti ini. Tapi yang menarik adalah calling. Kalau calling mah clear. Ada kayak runtutan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami oleh Yusuf. Misalnya kita langsung loncat ke dia pernah bekerja di rumahnya Potifar. Usianya waktu itu 18 sampai 20 tahun, masih muda banget. Lalu dia pernah dipenjarakan dan dia menjadi pemimpin di penjara. Usianya kurang lebih 20 tahunan. Lalu dia pernah juga menjadi Perdana Menteri dalam usia yang masih cukup muda. Dan ujung-ujungnya kita tahu dia menjadi penyelamat. Baik buat Mesir, Israel, bahkan dunia dengan memberikan makanan. Itu menyelamatkan keluarga dan orang banyak. Ini adalah calling dari Yusuf. Kita lihat sekarang calling dari Daud. Purpose-nya adalah pemimpin umat Allah yang menuruti hati Tuhan. Callingnya apa? Pernah jadi gembala. Bapak masih ingat ceritanya? Waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, dia tanya, semuanya kayaknya bukan nih anak-anaknya. Tanya, masih ada nggak anak yang lain? Ada, tapi lagi jadi gembala. Jadi dia pernah jadi gembala, Bapak Ibu. Lalu dia pernah jadi prajurit, ya dia pernah mengalahkan yang namanya Goliat. Lalu dia pernah jadi Raja Yehuda dulu, usia 30-an, sebelum dia akhirnya ditabiskan menjadi Raja Israel. Jadi awal-awal buat suku Yehuda dulu. Ini adalah runtutan calling dari yang namanya Daud. Purpose-nya satu, callingnya bisa beda-beda. Kita lihat sekarang yang namanya Petrus. Purpose-nya adalah penguat iman dan gembala buat umat Allah. Callingnya apa? Menjadi murid kan? Kan Tuhan tanya sama Petrus, ayo kamu lepaskan jadi penjala ikan, kamu ikut aku. Mau gak jadi penjala manusia? Dia mau. Lalu dia dipulihkan dan diberi tugas pengembalaan. Karena kan kita tahu Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi kan akhirnya dia bertobat. Lalu yang terakhir Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Dia memimpin dan menguatkan yang namanya gereja. Itu calling, runtutan pekerjaan dari Petrus. Satu lagi, Paulus. Paulus itu tujuannya adalah membawa Injil kepada orang non-Yahudi. Jadi lintas budaya. Tapi kalau kita lihat runtutan callingnya, yang pertama dia mengalami pertobatan.
Ya, kita ingat bahwa dia sedang menganiaya umat Tuhan, tapi dia di perjalanan kena sinar, sempat buta 3 hari, tapi hanya dia bertobat dan dia masa pembentukan. Beberapa saat dia nggak bisa melayani dulu. Lalu dia diutus oleh gereja ya ke jemaat-jemaat non-Yahudi, lalu akhirnya dia mengalami perjalanan misi dan penanaman jemaat. Bapak Ibu, ini adalah data pola dari keempat tokoh ini. Bapak Ibu, sebetulnya calling-calling ini itu semuanya ada ayatnya. Tapi saya nggak masukin ya, karena ini waktu nih. Tapi sebetulnya itu semuanya ada ayatnya, ada ayatnya. Nah, dari pola data, saya fokus dulu ke calling ya Bapak Ibu ya, nanti purpose. Dari data, pola yang ada dari 4 tokoh ini, maka saya membuat sebuah kesimpulan. Nah ini kalau saya rangkum begini. Ini adalah pola data calling dari 4 tokoh Alkitab. Yusuf, Daud, Petrus, dan Paulus. Bapak Ibu coba fokus ke bagian calling. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat data-data seperti ini, bagian calling dulu ya. Apa kesimpulan Bapak Ibu kalau melihat calling seperti ini? Apa kesimpulannya? Kalau ngelihat datanya seperti ini berarti kesimpulan callingnya apa? Kita bisa berbeda, tapi kalau saya simple aja. Kesimpulannya adalah calling atau tugas yang kita lakukan bisa berbeda-beda dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita melakukan ini. 2 tahun lagi kalau kita pindah melakukan ini. Nanti kita bisa melakukan ini. Ya kan? Coba lihat polanya. Jadi calling itu dia bisa beda-beda seiring dengan perjalanan waktu. Kalau contoh yang awal tadi si A juga sama kan secara generik. Jadi calling, ini sebuah insight pembelajaran. Calling bisa kita lakukan dengan berbeda-beda tergantung dari kurun waktu yang ada. Oke, semoga Bapak Ibu dapat pelajaran tentang calling dulu. Sekarang kita mulai jawab pertanyaan yang pertama. Kapan purpose hidup ini mulai kita sadari? Atau mulai Tuhan tunjukkan kepada kita? Kapan? Usia berapa? Kembali mari kita lihat pola data dari 4 tokoh. Saya langsung tampilkan Bapak Ibu ya. Ini adalah datanya Yusuf. Purpose-nya seperti yang tadi saya sudah ambil. Alat pemelihara hidup bagi umat perjanjian dan orang banyak. Kapan purpose itu mulai disadari, ditunjukkan? Yang pertama lagi usia 17 tahun kan? Diberikan mimpi. Bapak Ibu masih ingat? Yusuf diberikan mimpi bahwa dia menjadi semua saudara-saudaranya termasuk orang tuanya menyembah kepada dia. Itu kan kayak semacam glimpse, kayak semacam gambaran bahwa dia nanti akan menjadi orang yang berkuasa. Mulai ditunjukkan usia 17. Tapi bagaimana caranya, gimana bisa mencapai seperti itu? Enggak tahu si Yusuf, enggak tahu. Tapi kok semuanya tuh menyembah saya. Baru pada usia 30-an, 39 sampai 40, mulai jelas Bapak Ibu purpose-nya. Yaitu dia menjadi penyelamat bangsa-bangsa dalam situasi kelaparan. Jadi purpose-nya adalah memelihara bangsa-bangsa dan keluarganya dari yang namanya kelaparan. Mulai jelas, mulai utuh dalam usia 39 dan 40 tahun. Ini Yusuf. Mari kita lihat lagi Daud. Ya purpose-nya saya lewat. Kita langsung ke kapan purpose itu mulai ditunjukkan kepada yang namanya Daud. Usia remaja. Waktu mulai diurapi oleh yang namanya Samuel. Ya Daud datang diurapi. Tapi gimana caranya menjadi jadi raja, situasi yang akan dia alami, dia nggak tahu. Tapi sudah mulai diurapi oleh Samuel. Usia 37 baru semuanya menjadi lebih jelas, lebih clear. Karena dia mulai dinobatkan sebagai raja seluruh Israel. Ini Daud. Kita masuk ke Petrus. Ya, Petrus diperkirakan waktu dia ditanya oleh Tuhan Yesus, mau ikut aku apa enggak? Itu usianya sekitar 27 sampai 29 tahun. Bagaimana dia memimpin gereja, belum tahu. Tapi dia mulai ditunjuk bahwa dia mau enggak jadi penggembala manusia, bukan penggembala ikan. Baru di usia 30 tahunan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia akhirnya dipulihkan karena dia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia diutus menjadi gembala, bapak-bapak gereja di awal gereja kita. Itu Petrus. Yang terakhir adalah Paulus. Ya sama ya, purpose-nya tadi sudah kita bacakan. Usia 33 sampai 34, dia mulai dapat penglihatan. Yang Bapak Ibu tahu ceritanya, dia mulai kayak dapat suara, ya. Saulus, kenapa engkau mengenani aku? Itu usia 34 sampai 33. Dia dapat penglihatan, sempat buta beberapa kali. Enggak tahu maksudnya apa, tapi mulai ditunjukkan oleh Tuhan purpose-nya. Baru mulai jelas usia 45 sampai 50 tahun. Di mana dia diutus oleh gereja waktu itu untuk misi ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri pola sebuah purpose ditunjukkan kepada 4 tokoh ini. Kalau Bapak Ibu ambil kesimpulan dari yang warna merah muda, kesimpulan Anda apa? Jadi kapan purpose mulai ditunjukkan?
Usia berapa purpose mulai ditunjukkan? Bagaimana cara sebuah tujuan hidup, purpose, itu ditunjukkan, di-reveal oleh Tuhan. Kapan? Kalau kita lihat pola-pola seperti ini. Kalau menurut saya, penyingkapan purpose bisa berbeda-beda waktunya. Lihat, ada yang usia 17 tahun, ada usia remaja Daud, ada usia 27 tahunan, sudah mulai dewasa, itu buat Petrus. Paulus juga sudah usia 33 tahunan, jadi beda-beda kapan waktunya. Dan caranya juga beda-beda. Ada yang diberikan mimpi, ada yang diurapi oleh Samuel, ada yang dipanggil oleh Yesus langsung untuk ikut, ada yang dapat penglihatan, caranya juga beda-beda. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah purpose, ini punchline Bapak Ibu perhatikan nih. Purpose itu baru utuh atau semakin jelas di usia pertengahan hidup atau di akhir hidup. Sekali lagi saya ulangi ya, ini penting nih. Yang namanya purpose kalau ngelihat pola ini mulai semakin jelas, mulai semakin utuh pada saat usia kita ada di pertengahan kehidupan. Bahkan ada di akhir kehidupan kita. Mulai nyata, mulai jelas, mulai utuh. Memang di awal-awal hidup atau di masa muda sudah dibocorin sedikit gitu. Ya, dibocorin sedikit, di-spill gitu. Tapi belum tahu sebetulnya apa. Nah, baru usianya sudah mulai agak dewasa sedikit, sudah mulai bahkan sudah mulai di akhir waktunya, baru akhirnya menjadi lebih jelas. Oke? Ini adalah insight kapan purpose itu mulai ditunjukkan dan bagaimana kita bisa tahu itu purpose kita. Oke, masih semangat? Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Ini menurut saya yang paling penting. Bagaimana kita menguji kalau Bapak Ibu saat ini sudah di-spill oleh Tuhan. Kayaknya tujuan hidup kamu ini deh. Kayaknya kamu akan kesini deh. Ya pertanyaannya bagaimana saya menguji bahwa itu tuh dari Tuhan. Itu kan pertanyaan yang paling penting kan. Bapak Ibu hasil perenungan, berdoa, ya meneliti segala macam. Saya muncul dengan 5 alat uji. Nah saya harap Bapak Ibu mungkin bisa catat atau bisa foto. Saya harap ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ada 5 alat uji. Bagaimana kita bisa menguji bahwa purpose kita ini adalah purpose dari Tuhan. Bukan semata-mata ambisi, bukan semata-mata keinginan kita sendiri. Oke, siap ya? Uji yang pertama namanya uji motivasi. Siapa yang diuntungkan? Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada panggung, pujian, atau keuntungan pribadi, saya masih tetap mau jalan apa enggak? Ini ujian motivasi. Karena jangan-jangan kalau kita nggak dipuji orang, nggak dapat duit banyak, nggak dapat panggung, jangan-jangan kita nggak mau. Jangan-jangan. Mari kita baca ayat pendukungnya ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, uji motivasi. Yang kedua namanya uji waktu. Ketahanan, tes ketahanan. Pertanyaannya adalah apakah beban ini bertahan lintas musim? Bukan cuma 3 bulan aja semangatnya gitu, tapi udah gitu kempes lagi. Enggak, yang namanya purpose dari Tuhan itu selalu tahan lama, melewati musim, tahunan. Oke, bukan semangat sesaat. Ayat pendukungnya adalah Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Jadi Yeremia waktu itu sempat, udah deh aku gak mau ngomong lagi tentang firman Tuhan. Ceritanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Maka dalam hatiku, hati Yeremia, ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kalau purpose dari Tuhan gak bisa ditahan. Nyala apinya itu selalu muncul Bapak Ibu. Meskipun ini udah bertahun-tahun kayaknya gak pernah mati gitu. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlala-lala untuk menahannya. Tetapi aku gak sanggup. Ya ini ciri purpose dari Tuhan, uji waktu. Yang ketiga adalah uji keselarasan. Tes secara firman Tuhan. Apakah kalau saya menghidupi purpose saya ini, saya semakin kudus menaati firman Tuhan. Apakah semakin jauh malah jadi berbuat dosa atau bagaimana? Ini juga penting kita tes. Ya, ayat pendukungnya adalah Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Tes motivasi, tes waktu, tes keselarasan. Yang keempat, tes kemampuan dan konfirmasi. Ini tidak kalah penting. Ya, apakah Tuhan memberikan kemampuan, kompetensi kalau bahasa zaman sekarang. Ya, dan konfirmasi dari orang lain. Di, kayaknya kamu bagus deh kalau ngajar. Di, kayaknya kamu oke banget kalau ngomong. Misalnya, itu adalah konfirmasi.
Baik dari anggota live, ketua live, mentor, siapapun, guru, itu konfirmasi. Ya jangan Bapak Ibu sampai kayaknya purpose saya menjadi penyanyi deh misalnya. Tapi nyanyi aja nggak bisa gitu. Ya ngomong aja fales, saya. Saya ngomong fales. Ya Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Uji yang terakhir, namanya uji damai sejahtera. Nah ini juga penting. Saya yakin banget Bapak Ibu, waktu perjalanan kita menuju arah ini, saya yakin gak mudah. Paulus sudah membuktikannya nggak mudah. Daud sudah membuktikannya nggak mudah. Yusuf, Petrus sudah membuktikannya tidak mudah. Tapi selama mereka berproses, mengalami berbagai calling ini sepanjang kehidupan dia, untuk mendapatkan arah, purpose, mereka selalu punya yang namanya damai sejahtera. Luar biasa banget. Makanya namanya uji damai sejahtera. Di balik takut beratnya proses, apakah ada tenang yang dalam bahwa saya berada di jalur yang benar. Bapak Ibu, kalau Anda menghidupi purpose Anda, meskipun berat, penuh dengan tantangan. Tapi somehow, entah bagaimana, kayaknya damai gitu. Pernah ngalamin? Belum? Pernah? Ayat pendukungnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya tampilkan rangkuman dalam satu slide. Entah Bapak Ibu mau foto boleh, mau catat juga boleh. Ini adalah 5 alat uji. Bagaimana kita bisa tahu purpose kita itu apa. Uji motivasi, uji waktu, uji keselarasan, uji kemampuan dan konfirmasi. Yang terakhir adalah uji damai sejahtera. Sekarang kita tes Bapak Ibu ya alat uji ini. Sekarang kita tes alat uji ini kepada 4 tokoh tadi. Tapi karena waktu kita tidak banyak, saya pilih 2 tokoh saja. Oke, karena waktu kita tidak banyak. Saya akan pilih uji kepada Daud dan uji kepada Paulus. Uji kepada Daud dan uji kepada Paulus. 5 alat uji ini. Oke, mari kita mulai dulu dengan Daud. Uji motivasi, uji waktu, keselarasan, kemampuan, damai sejahtera kepada Daud. Mari kita lihat, Bapak Ibu nanti bisa baca secara detail, tapi saya bacakan dengan cepat. Uji motivasi. Daud itu menolak Saul meskipun itu adalah jalan cepat buat dia menuju tahta. Betul ya? Karena ada 2 kesempatan paling tidak yang saya tahu di Alkitab. Daud itu punya kesempatan. Bahkan anak buahnya bilang, sekarang tiba saatnya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Tapi yang namanya Daud, dia menolak. Karena dia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu uji motivasi. Waktu bertahun-tahun bertahan sebagai buronan. Kita tahu perjalanan Daud. Dikejar-kejar sama Saul, melarikan diri segala macam ya. Tapi tetap berjalan dalam prosesnya. Uji keselarasan. Daud tidak menghalakan segala cara. Dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Uji kemampuan, udah jelas. Dia bisa mengalahkan Goliat. Sedari awal udah kelihatan, jago berperang nih. Dan dia punya modal pemimpin yang baik. Uji damai sejahtera, kita lihat dari Mazmur. Meskipun Daud dalam lembah kelam, gitu kan, lembah kelaman. Tapi aku tahu engkau tidak meninggalkan aku. Itu semuanya damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga membuat dia masih kuat. Ini Daud. Paulus, uji motivasi, dia mau melepaskan statusnya dia. Kita tahu sebetulnya kalau Saulus waktu itu tidak mau bertobat, dia sebetulnya udah enak banget. Ya kan, dia yang menganiaya dan dia dihargai oleh orang-orang ahli Taurat waktu itu. Tapi dia melepas semuanya. Uji waktu, konsisten puluhan tahun walaupun dianiaya, dipenjara dan ditolak. Kita tahu ada ayatnya kan, karam sekian kali, disesat 39 kali, pernah mengalami kelaparan, mengapung-apung di laut dan segala macam. Tapi dia tetap bertahan. Uji keselarasan, tetap bertahan dengan sabar dalam Tuhan dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kemampuan tidak dilakukan lagi. Paulus sangat paham, tahu banget hukum Taurat. Makanya tulisan-tulisan Paulus oleh Petrus dikatakan ini tulisannya dalam. Hati-hati waktu kamu membacanya, ini tulisannya dalam. Ya karena kemampuan Paulus ada di level itu. Lalu uji damai sejahtera, ada keyakinan dalam batin meskipun menderita. Ya dia tahu kepada siapa dia percaya. Bapak Ibu ini contoh 5 alat uji kepada 2 tokoh tadi. Nah harusnya 2 pertanyaan tadi sudah terjawab. Tapi izinkan saya merangkum supaya Bapak Ibu makin jelek, makin paham. Saya balik ke 2 pertanyaan ini. Kapan purpose hidup kita ini mulai kita sadari atau Tuhan mulai tunjukkan?
Ya, jawabannya adalah penyingkapan purpose bisa berbeda-beda waktunya. Dan caranya pun bisa berbeda-beda. Namun note-nya adalah semakin jelas, semakin utuh biasanya di pertengahan usia dan di akhir usia atau di akhir usia. Bagaimana kita bisa menguji sebuah purpose dari Tuhan? Ya tadi ada 5 alat uji. Uji motivasi, uji waktu, uji keselarasan, uji kemampuan, dan uji damai sejahtera. Saya harap 2 pertanyaan yang tadi kita sudah sampaikan di awal sudah terjawab dan semoga ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan kembali ke perbedaan antara purpose dengan calling. Ini pertanyaan terakhir dan penutup khotbah kita siang hari ini. Purpose dengan calling. Purpose itu arah, calling itu adalah tugas. Perbedaannya sebetulnya apa? Entah Bapak Ibu waktu mengikuti khotbah ini, sudah kurang lebih 30 menit, Bapak Ibu sempat terbesit gak sebuah pertanyaan yang baru waktu mengikuti khotbah ini nih? Kalau saya waktu menyiapkan khotbah ini, muncul pertanyaan ini. Ini pertanyaan final dan pertanyaan penutup. Pertanyaannya begini. Kita harus tahu purpose-nya dulu baru cari calling. Atau kita kerjakan dulu aja calling kita sambil nunggu penyingkapan purpose di akhir aja. Ini pertanyaan yang bikin bingung banyak orang. Karena ada orang-orang yang berpendapat, kamu jangan cari kerja dulu selama purpose-nya belum jelas. Selama purpose-nya jelas jangan, nanti kamu salah arah. Kan banyak orang yang begitu kan. Tapi ada juga ya udah yang penting gue kerja, gue gak peduli sama purpose. Seringkali juga begitu. Nah jadi Bapak Ibu pertanyaan final saya, itu yang mana dulu? Saya gambarkan ya, biar lebih jelas nih, saya gambarkan. Cari purpose dulu baru cari calling. Atau cari calling dulu baru cari purpose. Kelompok A. Kelompok B. Purpose dulu baru calling, calling dulu baru purpose. C, D, E belakang. Purpose dulu baru calling, calling dulu baru purpose. Ya kita bisa berbeda-beda, Bapak Ibu tidak harus setuju. Tapi karena kebetulan saya yang khotbah, menurut saya, ya, menurut keyakinan saya, itu cari calling dulu, baru cari purpose. Menurut keyakinan saya. Buat yang ngerti aja ya. Menurut keyakinan saya. Jalani calling dulu dengan setia. Nanti pemahaman purpose akan muncul seiring dengan waktu. Saya ulangi ya. Jalani calling dulu, tugas, kerjaan dengan setia. Nanti pemahaman purpose akan muncul seiring dengan waktu. Bapak Ibu to be honest, jujur saja dan saya sampaikan juga ke Pastor Arief. Waktu saya masih mempersiapkan khotbah ini buat saya mengubah cara berpikir saya selama ini gitu. Ini buat saya anti mainstream. Yang saya waktu itu diajarkan, cari purpose dulu biar jelas, baru cari kerjaan, cari calling. Ternyata yang saya dapatkan dari firman Tuhan, paling enggak dari 4 tokoh tadi, bukan berarti calling, bukan berarti purpose diabaikan, bukan. Tapi kalaupun Bapak Ibu belum terlalu jelas purpose-nya apa, it's okay. Bapak Ibu banyak anak muda, khususnya anak muda, yang kayaknya dipaksa gitu oleh budaya, kamu harus tahu purpose-nya dulu. Kalau enggak, kamu orang gagal. Kalau enggak, kamu enggak akan berhasil. Bapak Ibu itu menjadi apa ya? Pressure buat orang muda, aduh gue gak tahu nih purpose gue apa nih, gak jelas nih, gak clear, aduh udah deh masa depan gue suram. Bapak Ibu banyak orang yang begitu. Dan ternyata Alkitab kerjanya gak begitu. Ya, purpose baru kita pahami nanti seiring dengan usia kita. Coba, saya berikan beberapa pernyataan untuk memperkuat statement ini. Ini pernyataan ya, Bapak Ibu bisa renungkan pernyataan ini. Sekali lagi, setuju boleh, enggak setuju juga enggak apa-apa. Tapi ini pernyataan. Yang pertama, purpose dirasakan sebagai arah sejak relatif awal. Dipahami sebagian di tengah hidup. Dimengerti utuh secara reflektif belakangan. Ini adalah purpose. Pesannya satu, purpose bukan berarti diabaikan. Purpose harus dicari tahu. Dan seringkali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu purpose Anda apa, maka Anda punya pilihan. Mau diikuti atau mau dibuang. Itu kan pilihan. Yang pasti Bapak Ibu harus tahu dulu purpose-nya apa. Setelah purpose-nya tahu, baru Bapak Ibu bisa pilih. Saya beberapa waktu belakangan saya pernah dengar podcastnya si Panji. Ini kan Panji lagi hype ya. Panji, yang tadi menurut keyakinan saya itu Panji dalam satu podcastnya bilang begini. Karena dia mengajar mimpi ke New York kan.
Dia mengejar mimpi stand up comedy di kota New York. Menjadi orang Indonesia pertama stand up comedy di kota New York. Dia bilang begini, menurut saya juga menohok. Ya wisdom bisa dari mana-mana Bapak Ibu, gak cuma dari Alkitab ya, dari mana-mana. Dia bilang begini, kalau kita tahu purpose kita, tapi kita pukul purpose kita itu sehingga dia pingsan, Ibu ingat nih, purpose meskipun kita pukul dia tidak akan pernah mati. Dia cuman pingsan. Dan dia akan bangkit lagi pada saat usia kita sudah tua dengan penyesalan. Saya waktu mendengar itu, Pak Anji keren juga nih. Dia bilang, saya ulangi ya. Purpose bisa kita pukul karena gue gak mau tahu lah. Ngapain sih ngurusin purpose, kerjaannya udah bingung. Udah deh, gue tonjok aja deh, gue matiin aja. Bapak purpose gak akan pernah mati, dia cuma pingsan. Dan dia akan bangkit pada saat kita sudah tua dengan sebuah penyesalan. Kenapa sedari muda saya tidak ikutin purpose itu? Why? Kita akan muncul dengan sebuah penyesalan. Ini statement yang pertama. Statement yang kedua. Kita hidup dengan arah. Jadi bukan berarti kalaupun kita belum tahu secara utuh, paling nggak kita mencari tahu supaya kita tetap punya arah, nggak sembarangan, ya kan? Jadi kita hidup dengan arah, tapi memang arah jarang ada peta yang lengkap. Jarang ada peta yang lengkap. Bapak Ibu, kita hidup dengan kompas, bukan Google Map. Kita berharap Google Map jelas gitu, kesini, ternyata nggak begitu cara kerja Tuhan. Tuhan memberikan kompas, arah, kita jalani sendiri dengan yang namanya perjalanan kita masing-masing, oke? Jadi seringkali Bapak Ibu sekali lagi ini khususnya buat anak muda, seringkali kalaupun kita belum tahu secara jelas, secara utuh purpose kita apa, is okay. Is okay Bapak Ibu, teman-teman, is okay. Alkitab masalahnya, terakhir ya, Alkitab masalahnya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencari purpose dari awal. Tuhan lebih menuntut kesetiaan kita. Manusia tidak diminta mencari purpose lebih dulu. Namun manusia diminta hidup setia. Hidup setia akan apa? Akan calling yang sedang Anda kerjakan saat ini. Setia di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang ini sedang bekerja, saya nggak tahu bidang pekerjaannya apa. Dan mungkin Anda merasa kayaknya nggak pas. Setia dulu aja, nggak apa-apa. Nanti along the way, purpose akan mulai dinyatakan. Karena tadi polanya, purpose selalu dinyatakan di pertengahan kehidupan atau bahkan di akhir kehidupan. Jadi Tuhan lebih menuntut kita hidup dalam kesetiaan. Terakhir ya, terakhir melulu. Sorry ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat terakhir beneran nih. Coba kita lihat. Saya sekarang akan ambil tokoh, kalau tadi Yusuf dan Paulus, sekarang Petrus dengan Daud. Ya, tadi Daud dengan Paulus, sekarang Yusuf dengan Petrus. Coba mari kita lihat. Itu kolom tokoh, saat awal kapan mereka merasakan itu. Lalu mereka setia pada tugas apa, callingnya. Lalu kapan purpose-nya mulai dinyatakan secara lebih utuh. Oke, paham ya judul-judulnya ya. Kita mulai dengan Yusuf. Pertama kali dia mulai mendapatkan sedikit petunjuk tentang purpose-nya. Itu usia 17 tahun. Waktu dikasih mimpi, kalian nyembah saya loh. Bahkan si papa si mama juga nyembah saya. Marah kan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf belum ngerti itu tuh apa. Yang pasti dia mimpi, dikasih petunjuk sama Tuhan. Bahwa dia akan menjadi pemimpin, yang lainnya akan menyembah dia. Lalu Yusuf ngapain? Setia pada tugas apa? Callingnya ini. Yang macam-macam. Dia pernah kerja sebagai budak. Bayangkan Bapak Ibu, dia pernah kerja sebagai budak. Salah satu callingnya. Dia pernah mimpi, dia jadi pemimpin. Tapi sekarang waktu itu dia kerja sebagai budak. Nyambungnya gimana Bapak Ibu? Dia pernah sebagai tahanan di penjara. Ya karena difitnah dia sebagai penjara. Tapi akhirnya dia dipercaya menjadi pemimpin di penjara. Dia pernah menjadi Perdana Menteri. Dipercaya oleh Firaun. Semua Mesir dalam kekuasaan dia. Kecuali istrinya. Ibu lihat. Setia pada callingnya si Yusuf ini. Ujung-ujungnya kapan purpose-nya mulai disingkapkan? Saat terjadi kelaparan dan pemulihan hubungan dengan keluarganya. Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya merasa, aduh sorry nih ya kita waktu itu mukulin kamu, ngejual kamu, sorry ya. Oh gak apa-apa. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mulai jelas purpose-nya adalah memelihara kehidupanlah. Itu purpose dari Yusuf. Petrus awal-awal dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Yuk kamu jangan menjala ikan ya, mau gak jadi jala manusia? Oh ayo, tapi gak tahu mau gimana yang gak tahu. Ya udah itu petunjuk sedikit tentang purpose-nya. Lalu Petrus setia akan apa? Dia setia
sebagai pelayan pernah sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia juga akhirnya mengikut dan belajar pada Tuhan Yesus kan 3,5 tahun. Tapi akhirnya meskipun Petrus sempat berdosa, menyangkal Yesus. Tapi akhirnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus pernah bilang begini, Petrus gembalakan domba-dombaku. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jelas, clear apa purpose-nya. Pada usianya sudah mulai ada di pertengahan dari kehidupan. Jadi Bapak Ibu kalau kita ambil kesimpulan, tokoh-tokoh Alkitab ini mereka tidak menunggu purpose-nya menjadi jelas dulu. Baru setia. Tapi justru melalui kesetiaan itulah purpose menjadi jelas. Saya akan tutup dengan satu ayat dan satu quote. Bapak Ibu, pesan saya kepada Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, kalaupun saat ini teman-teman masih belum jelas purpose-nya, is okay. Kerjakan aja apa yang ada di depan tangan teman-teman saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu kerjaan kita saat ini akan membawa kita kemana. Tapi kalau teman-teman saat ini ngomel-ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, hasil kerjaannya jadinya jelek. Kalau jelek, ya siapa yang mau mempromosikan teman-teman kan? Jadi lakukan aja apa yang terbaik yang ada di tangan teman-teman saat ini. Nah kalau saya boleh kasih diagramnya begini. Pilih calling atau tugas yang paling pas saat ini. Jalani dengan setia, nanti purpose akan jelas belakangan. Yang perlu teman-teman Bapak Ibu lakukan adalah, jangan tanya dulu apa purpose saya. Kalau memang sulit ditemukan, is okay. Dapat sedikit bocoran gak apa-apa. Tapi yang paling penting ditanyakan adalah, apa yang bisa saya tekuni dengan sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, di mana saya bisa belajar tanggung jawab dan karakter. Itu lebih penting. Yang ketiga, bidang apa yang make sense, masuk akal dengan kemampuan dan kesempatan saya sekarang. Ini pertanyaan yang lebih dulu mesti ditanyakan tentang calling daripada tentang yang namanya purpose. Ayat terakhir, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Apapun. Nggak ngomongin purpose, nggak ngomongin. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu the best yang teman-teman bisa lakukan. Oke, quote terakhir. Yang Alkitab tekankan bukan cepat cari purpose. Melainkan hidup setia dalam panggilan atau tugas hari ini. Ini yang saya temukan, hasil menggali cukup lama. Saya tahu ini mungkin agak berlawanan mungkin dengan apa pemahaman kita selama ini. Tapi saya membagikan apa yang saya dapatkan. Roh Kudus taruh itu dalam hati saya coba menggali. Dan kesimpulan yang saya bisa bagikan adalah yang Alkitab tekankan bukan cepat cari purpose. Bukan berarti dilarang, harus cari purpose. Tapi kalaupun belum tahu, is okay. Yang penting hidup dengan setia dalam panggilan dan tugas kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu lebih paham apa bedanya purpose dengan bedanya calling. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini kita mau akhiri ibadah kita dengan sebuah komitmen. Sebelum kita masuk ke doa komitmen, mari kita angkat dulu sebuah pujian. Bahwa kita akan tetap setia dalam rencananya, dalam rancangannya. Meskipun mungkin keadaan berat, keadaan sukar. Mungkin teman-teman saat ini masih enggak suka dengan kerjaan saya saat ini. Kerjakan dulu dengan setia. Apa yang ada di tangan kita, kerjakan dulu dengan setia. Dari situ promosi dari Tuhan akan datang. Tuhan lebih melihat kesetiaan kita akan pekerjaan yang kita lakukan. Daripada kita melihat full apa purpose kita sedari kita muda. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Sampai akhir hidup kita mau hidup dalam rancangan dan rencananya. Terima kasih Tuhan.